biasa hingga kita bisa bersama-sama menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu kita layak bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sungguh tak terhingga dari hari ke hari sampai pada hari ini. Hari ini saudaraku, kita akan perhatikan firman Tuhan yang menjadi milik kita, kepunyaan kita di sepanjang Tuhan berikan kita kemampuan, kesehatan, dan waktu yang indah. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan terapkan di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Sudah ditemukan? Kita akan sama-sama membaca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus. Tuhan berkata, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Di sini ada kata sia-sia. Apa maksud kata sia-sia di sini, saudara? Kata sia-sia sama dengan kata kotor, sama dengan kata sembrono, sama dengan kata-kata kosong. Maka setiap kata-kata kosong, kata-kata sembrono, kata-kata kotor akan dipertanggungjawabkan setiap orang pada nanti penghakiman. Dan kalau sudah perkataan kita baik, perkataan kita benar, perkataan kita membangun, maka itu tak perlu dipertanggungjawabkan. Dari perkataan yang baik otomatis akan mendatangkan mahkota, otomatis akan mendatangkan berkat. Tapi firman Tuhan ini berkata hari ini kepada saudara, kepada saya, mengingatkan bahwa setiap kata sia-sia nanti akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu saudaraku, kita bersyukur kalau firman ini mengingatkan saya, menegur saudara, menegur kita. Maksudnya saudaraku, agar bagaimana? Agar kita menyadari, agar kita mau berubah. Sebab Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia memberikan teguran, sehingga Dia memberikan peringatan. Artinya saudara-saudaraku, Tuhan berkata, ini loh, dulu kamu waktu di gereja Kampung Baru, kan kamu sudah saya ingatkan lewat firman-Ku. Sebab kata-kata kotor itu, kata sembrono itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya tidak cukup kita datang berbakti, beribadah, tapi perlu saudara-saudara kita jaga tubuh Kristus kita ini, rumah Tuhan ini, rumah tempat Roh Kudus ini adalah tubuh kita. Maka Tuhan ingatkan hari ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kata
yang tidak berguna dan tidak berfaedah. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kosong itu sungguh-sungguh adalah tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Bahkan kata-kata sia-sia tidak akan pernah menjadi berkat bagi diri kita sendiri, baik pun bagi orang lain. Artinya ketika kata-kata itu yang sia-sia adalah hanya kerugian dan kerugian saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab dikatakan, saudaraku, perkataan sia-sia tidak akan pernah menjadi berkat bagi kita sendiri. Jadi ini perlu kita renungkan. Oh, kalau saya mengeluarkan kata-kata sembrono ini, rupanya tidak menjadi berkat bagi saya. Mungkin itu enak di mulut kita. Mungkin itu kita puas ketika kita sampaikan yang kotor itu. Tapi ketahuilah saudaraku, firman hari ini mengingatkan kita sekalian yang hadir hari ini, itu tidak akan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan tidak menjadi berkat bagi kita, apalagi bagi orang lain. Padahal Tuhan inginkan bahwa saudara dan saya menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, saudara-saudaraku. Sebab dari setiap kata-kata, bisa itu dinilai orangnya, bisa itu dinilai hatinya, baik atau jahat, baik atau buruk, bisa dinilai. Sebab buah dari hidupnya itu adalah kotor, adalah jahat, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingatkan bagi kita hari ini. Maka perlu kita ingat bahwa perkataan dan perbuatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari setiap kehidupan kita. Perbuatan dan perkataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap orang, saudara-saudaraku yang dikasih. Mungkin orang berkata demikian, tapi itu bisa dilihat dari perbuatannya. Sebab itu tidak dapat dipisahkan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul firman Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku, kunci pemulihan hati. Kunci pemulihan hati. Bagaimana supaya hati kita pulih? Bagaimana supaya hati saudara pulih? Tentu sekali, saudara-saudaraku, mari kita buang itu akar-akar pahit. Haleluya. Dengan kata lain, saudaraku, tentu harus ada pengampunan dari setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada pengampunan ketika saudara kita berbuat jahat. Ada pengampunan ketika saudara kita bersalah. Kita ada pengampunan ketika saudara kita sungguh tidak berkenan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kebiasaan kita dalam berkata-kata, apakah mulia atau tidak mulia, akan menjadi bukti yang mendukung ketika nanti penghakiman. Itu akan mendukung. Kalau perkataan kita mulia, itu akan mendukung kita nanti ketika penghakiman. Kalau tidak mulia, itu juga akan mendukung kemana kita. Sering kita dengar bahkan firman Tuhan dari mulai SD, sekolah minggu, hanya 2 jalan yang sempit dan lebar. Mana yang kau pilih? Ketika kita berkata-kata sia-sia, tentu sekali, saudaraku, memungkinkan bahwa kita akan masuk ke jalan yang lebar itu, saudara-saudara. Nah, hari ini, firman ini datang kepada kita. Sebab firman Tuhan katakan tadi,
saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman nanti harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin selama di dunia kita bisa melenggok ke sana, tapi sesungguhnya firman Tuhan mengingatkan pada hari penghakiman, pada hari Yesus Tuhan kita datang kali kedua ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi setiap orang. Kemana dia? Sesungguhnya saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, mumpung masih diberikan kita kesempatan, kesehatan, bisa mendengarkan suara Tuhan, mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, agar nanti ketika kita kelak dipanggil Tuhan menghadap hadirat Bapa di surga, kita di sana sudah memenuhi persyaratan untuk masuk surga. Artinya ketika kita nanti sudah pas mati dipanggil Tuhan, belum sempat kita perbaiki hidup kita, maka tidak akan ada kesempatan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada hari penghakiman, Tuhan akan memeriksa seluruh kehidupan setiap orang. Memeriksa setiap kehidupan orang, siapapun kita. Gantengkah, jelekkah, tampankah, tinggikah, itu tidak peduli bagi Tuhan. Nanti semua diperiksa. Siapapun kita akan diperiksa oleh Tuhan pada hari penghakiman ini. Kita jangan salah, setiap apa perbuatan kita setiap hari tidak akan lepas daripada perhatian Tuhan. Mungkin saudara tahu di mana-mana ada CCTV, tapi CCTV Tuhan lebih canggih daripada CCTV yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sedikit pun kita tidak akan bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kita, saudara-saudaraku, supaya kita jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dari setiap kehidupan kita. Tapi biarlah kita keluarkan dari setiap kehidupan kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendatangkan sukacita bagi saudara kita, apalagi bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya pemulihan hati kita? Bagaimana kunci pemulihan hati kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Yang pertama, saudaraku, adalah mengampuni. Itu yang pertama. Ketika kita mampu mengampuni, maka hati kita akan dipulihkan. Tapi ketika kita tidak akan mampu, percayalah sampai kapanpun hati saudara tidak akan pernah dipulihkan. Tapi ketika saudara, ketika saya, ketika kita dapat mengampuni, artinya dapat membuang akar-akar pahit itu, disitulah kita dipulihkan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka dikatakan ini dalam Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Kita akan perhatikan Ibrani 12 ayat 15, demikian dikatakan. Jagalah supaya, kita ulangi, kita kompak. Haleluya. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan membuat supaya
supaya jangan ada akar pahit dan mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan katakan, jaga, pelihara, jangan sampai diambil iblis dari setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah begitu besar, begitu luar biasa. Dan oleh kasih karunia Allah lah, saudara dan saya dilayakkan hari ini berdiri hadir di tempat ini, di rumah ini. Dan oleh kasih karunia Allah lah, saudara ada sebagaimana ada hari ini, datang mengucap syukur kepada Tuhan. Maka itu harus kita jaga, kita hormati, kita hargai. Sebab kasih karunia Allah itu tidak gampang. Kasih karunia Allah itu, saudaraku, adalah pengorbanan Yesus. Dia berikan darahnya, dia berikan nyawanya bagi saudara dan bagi saya, agar saudara dan saya memperoleh hidup kekal. Maka kalau itu sudah diberikan Tuhan, perlu kita jaga, perlu kita pelihara, perlu kita rawat. Jangan kita sia-siakan, jangan kita buang. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan adalah yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan, bagi kita yang Tuhan berikan. Pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Saudara, kerusuhan tak seorang pun yang menyukai. Kerusuhan tak seorang pun yang menginginkan. Baik itu pribadi, baik keluarga, baik bangsa, baik negara, tidak akan diinginkan. Beberapa minggu yang lalu kami bertemu di Hotel Pasifik dari Polda, yaitu membahas mengenai Kamtipmas, supaya jangan ada kerusuhan, supaya menjaga jangan ada kerusuhan, supaya menjaga jangan ada pertikaian yang mendatangkan akar-akar pahit. Sebab kerusuhan tidak akan mendatangkan kebaikan. Kerusuhan akan mendatangkan kehilangan. Kerusuhan akan mendatangkan yaitu kedamaian. Kerusuhan akan mendatangkan yaitu, saudaraku, sukacita. Maka perlu saudara-saudara yang dikasih Tuhan perlu pelihara kasih karunia daripada Allah. Ketika saudara, ketika saya memiliki kasih karunia, maka di sana akan ada pengampunan demi pengampunan demi pengampunan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab kenapa, saudaraku, orang yang memiliki kasih karunia dari Tuhan itu, dia adalah selalu rendah hati. Dia akan mampu berkata, aliyamatu alahi, berikanlah sama dia. Anolian itu Tuhan dopakat diri. Artinya saudara-saudaraku yang di situ merelakan, tidak selalu berpertahankan. Kalau saudara lihat itu gereja kita Tanjung Cengau selalu mempertahankan. Dan kenapa selalu saya ambil itu contoh Tanjung Muncul, biar jangan ada lagi yang demikian di bawah ini, saudara. Apalagi itu khususnya kita sebarang. Saya lihat beberapa hari ini videonya di-share, wah, bukan semakin baik. Padahal hari itu kami sudah mediasi, sabarlah kalian supaya ada pertemuan. Padahal rencana saya hari Selasa akan ada pertemuan perdamaian, tapi oleh karena sesuatu hal tidak
lebih mungkin lagi saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara, saya melihat ini, mereka tidak ada kasih. Mereka sudah menyimpan akar pahit. Maka setiap ketemu bukan ada damai lagi. Walaupun mereka haleluya, tapi sesungguhnya saudaraku yang dikasih kita, yang ada iblis, yang ada setan. Nah hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita. Dalam ayat firman Tuhan ini tadi dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan dari kasih karunia Allah. Jangan ada yang menjauhkan. Artinya saudaraku, kita tetap ada berada di dalam kasih karunia Allah itu, supaya kita rela, supaya kita mampu belajar merendahkan diri seperti Yesus. Apakah Yesus tidak mampu sebenarnya untuk melewati atau untuk membalaskan itu? Mampu. Tapi dia sebagai teladan saudara-saudaraku, dia adalah sebagai Allah saudara-saudaraku. Dia adalah mengabarkan kata-kata tidak sembrono untuk dapat diteladani oleh umat-umatnya, tebusan darahnya itu saudara. Maka dia katakan, jangan ada yang meninggalkan kasih karunia. Dan Tuhan memang sudah tahu ketika kita meninggalkan kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akan tumbuh akar pahit, akan tumbuh kebencian, akan tumbuh kedengkian. Maka dampak daripada akar pahit itu, firman Tuhan katakan di sini, akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau hanya satu orang dengan satu orang masih gampang mungkin. Ada di sini kata banyak. Ketika sudah banyak saudara-saudaraku, akan susah direlai, akan susah didamaikan. Yang si A berkata demikian, yang si B berkata demikian, yang si C berkata demikian. Akhirnya tidak ada penyelesaian yang baik saudara-saudaraku yang dikasih. Maka hari ini firman ini mengajak kita, menyesatkan kita, menegur kita saudaraku, agar kita tetap pelihara kasih karunia itu, supaya ketika kita memiliki kasih karunia itu saudaraku, maka dapat kita bekap, maka dapat kita kaper, tidak akan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, pegang terus firman Tuhan ini, kasih karunia Allah itu miliki terus dalam hidupmu dimanapun kita berada saudaraku, agar kita mampu mengampuni siapapun mereka, mengampuni saudara kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita tidak mampu mengampuni, maka akan tetap ada itu kerusuhan dan kerusuhan. Tapi ketika kita mampu mengampuni, maka di sana akan ada didatangkan kedamaian dan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Maka Tuhan pun pernah memberikan teladan saudara-saudaraku dan mengajarkan kepada kita di akhir hidupnya di dunia ini, di kayu salib saudara-saudaraku, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan pengampunan dalam Lukas 23 ayat 34, dikatakan demikian saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sendiri pun mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka.
tidak berkata, bunuhlah mereka, tidak. Tapi Yesus berkata, ampunilah mereka. Dan ini menjadi teladan bagi saya, bagi saudara, bagi kita saudara-saudara. Dan ini yang terakhir yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudaraku, bahwa kita harus sadar bahwa siapapun kita pasti ada salah. Haleluya. Siapapun kita pasti ada salah. Dan saya tidak berkata, oh saya pendeta tidak pernah salah. Bukan. Siapapun mereka pasti ada salah. Maka Tuhan katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ketika kita mengetahui, menyadari bahwa kita pernah salah, maka disitulah kita memiliki kemampuan untuk mengampuni saudara-saudara kita dan mengampuni siapapun mereka itu, saudara-saudara yang dikasihi. Ketika kita sudah sadar, oh saya pun sudah bersalah, saya pun pernah bersalah. Itulah sebenarnya manifestasi oleh kasih karunia itu, saudara-saudara. Mereka tidak pernah menganggap bahwa mereka benar. Lalu itu akan menjadi kesombongan, keangkuhan bagi hidupnya. Tapi ketika mereka menganggap bahwa mereka itu pernah salah, lalu mereka akan berkata, dan mereka akan mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan saudara-saudaraku, ketika kita pernah mengampuni, maka kita tidak akan mampu untuk menghakimi. Tapi harus mampu memaafkan saudara-saudara kita, mengampuni saudara kita. Sebab menghakimi itu, saudaraku, adalah bukan bahagian kita. Saya ulangi, bahwa menghakimi itu, saudaraku, bukan bahagian kita. Tapi menghakimi itu adalah bahagian Tuhan, bahagian Allah. Tapi bahagia kita adalah mengampuni sesama kita. Dan kalaupun nanti orang itu jahat bagi kita, biarkan aja ampuni mereka. Nanti Tuhan akan menghakimi mereka sesuai dengan kehendak mereka. Nanti Tuhan akan menghakimi mereka sesuai dengan perbuatan mereka, sesuai dengan kejahatan mereka, sesuai dengan kelakuan mereka. Nanti Tuhan akan menghakimi mereka. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan kita, agar Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah akan memulihkan saudara dan saya ketika kita selalu mengampuni orang. Jangan kita menganggap bahwa kita direndahkan, tidak. Tapi sesungguhnya kita merasakan kemenangan, sebab yang kita kerjakan, lakukan itu adalah kehendak Bapa di surga dalam setiap kehidupan kita. Artinya bahwa kita tidak akan rugi, bahwa kita tidak akan kekurangan, tetapi sesungguhnya kita ini akan diberkati Tuhan ketika kita selalu mengampuni siapapun mereka yang berbuat jahat kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah kita mengampuni dimanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal, supaya kasih karunia Tuhan itu tetap tinggal dan terpelihara dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, Tuhan ada melihat kita, Tuhan ada memperhatikan kita setiap kehidupan kita. Saya selalu berdoa agar Roh Allah memulihkan kita semua dimanapun kita berada, dan
Mari kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, supaya roh Allah juga ada bersama-sama memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Ini firman Tuhan, biarlah kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, termulia Tuhan hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya.